Halo teman-teman semuanya, balik lagi. Ya, kali ini kita nggak akan ngebahas seputar investasi reksadana, tapi kali ini saya kedatangan suatu laptop yang telah lama saya nantikan dan akhirnya tiba juga di rumah. Ya, jadi seperti apa laptop ini? Yuk kita buka bersama. Ini bisa dijadikan bantal juga ya teman-teman ya. Sebelum kita buka, kita bisa jadikan bantal buat tiduran dulu nih. Beratnya sekitar 9 kilo ya pengiriman ini kemarin. Apa aja di dalam isinya? Yuk kita lihat. Ini ada ikutlah juga ya bukannya yang akan di-packingnya dengan baik dan benar. Tadi ini hampir kegunting sama ininya. Ini ada rupanya ada. Susah banget ya bukanya ini ya. Rupanya tadi hampir kegunting tasnya loh teman-teman. Ini dapat beli tas, dapat laptop ini ya. Jadi setiap kali pembelian tas ini, nah ya, pembelian tas ini kita dapat laptop nih. Wah keren juga ya tasnya, mantap ya. Iya, jadi ini dia teman-teman. Packingnya bagus banget nih, rapet banget nih. Bukannya sampai susah nih, kayaknya udah setengah jam kayaknya saya bukannya nih, ditemenin nyamuk-nyamuk lagi. Bukannya malam ya, soalnya dari pagi sampai sore saya mah kerja, jadi sempatnya baru sampai sekarang dan bukanya baru sempat sekarang ya. Jadi ini penampakan awalnya ya teman-teman ya. Oke, masih ada bonus mouse-nya teman-teman. Oh, dan ini ada chargernya ya, dan terus ini ini kabel powernya. Oh, rupanya yang di tengah-tengah ini loh yang laptopnya ini. Sebentar ya, saya coba lihat dengan sedikit tenaga dalam untuk menguatkannya. Dan ini apaan ini ya? Sikat gigi ya ini, tusuk gigi bukan ya ini ya? Apaan ini ya? Dan ini dia teman-teman, laptop yang kedepannya akan menemani saya dalam membuat video-video saya berikutnya. Namun kisah dari laptop ini merupakan hasil dari investasi saya yang gagal. Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan membahas seputar investasi. Di video kali ini saya akan men-sharingkan investasi saya yang gagal, namun kok bisa ya menghasilkan suatu laptop. Jadi Jarvisnya udah nggak dilanjutin lagi ya Yung. Oh tenang saja, si Jarvis akan tetap saya lanjutkan sampai 15 kali ya. Kan sesuai dengan kesepakatan kita bersama, dan kita akan melihat perkembangan si Jarvis ini bagaimana ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja masuk ke video. Jadi investasi gagal apa yang saya lakukan? Awal mulanya air mata ini pun sudah telah menetes sampai habis teman-teman. Tapi sudahlah, kita harus move on, kita harus tetap semangat, kita harus melupakan kegagalan. Tidak melupakan juga sih, kita harus mempelajari kegagalan-kegagalan yang ada, sehingga kedepannya kita dapat memanfaatkan pengalaman ini untuk investasi yang lebih berhasil. Nah, di video kali ini harapannya sharing kegagalan saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja. Menurut saya, setelah saya berpikir, saya bersemedi, dan saya berpikir dengan tenang, saya menyimpulkan beberapa poin kegagalan-kegagalan yang saya lakukan sehingga investasi saya ini gagal. Yap, benar sih kata orang, investasi yang gagal ini atau kegagalan itu memberikan pengalaman yang berharga. Berharga banget teman-teman, karena banyak duit yang hilang ya. Itu berharga kan ya teman-teman ya. Oke, jadi di poin pertama,
itu adalah saya tidak mengenal investasi yang saya lakukan, atau istilahnya tidak paham investasi yang saya lakukan nih teman-teman. Investasi apa sih Yung? Yap, saya ada melakukan investasi untuk membuka suatu usaha ya, usaha franchise minum-minuman seperti itu teman-teman. Loh kok Yung nggak mengenalnya ya atau gimana? Iya, karena dari dulu saya ini seorang karyawan, saya belum pernah berbisnis usaha kuliner-kulineran. Jadi pengalaman saya soal usaha ini nol ya teman-teman ya. Tapi saya memberanikan diri untuk mencoba melakukan usaha tersebut teman-teman, dan ya memang akhirnya kurang begitu baik, tapi banyak pengalaman yang saya petik dari kegagalan ini. Jadi oke, balik lagi ya, di poin pertama ini saya kurang begitu mengenal atau tidak mempelajarinya terlebih dahulu teman-teman. Jadi menurut saya, sebelum kita melakukan investasi, ada baiknya kita mengenal dulu atau mempelajari dulu apa yang akan kita investasikan. Setidaknya kita mempunyai dasar ya teman-teman, atau mempunyai ilmu-ilmu sehingga ketika menjalankan usaha tersebut kita tidak kagok. Ketika kita melakukan investasi tersebut dan ada terjadi sesuatu, kita sudah mempunyai ilmunya, persiapannya seperti apa ya teman-teman. Yang kedua, ngikut-ngikut, karena waktu itu kekinian banget teman-teman ya. Kekiniannya tuh seperti wap, di sini buka ini ramai, di sini buka ini ramai, di situ buka ini ramai. Ya, kami juga buka dan ramai sih teman-teman, tapi itu hanya awalnya saja ramai ya. Jadi menurut saya, ketika kita melakukan investasi, alangkah baiknya ya, balik ke poin pertama, kita kenalan dulu, kita tahu dulu apa investasi yang kita lakukan teman-teman, seperti itu. Nggak ngikut-ngikut aja, ngekor-ngekor aja, karena investasi yang dilakukan orang itu berbeda-beda ya teman-teman ya, dan belum tentu cocok dengan pribadi kita masing-masing. Seperti itu teman-teman. Itu poin kedua yang menurut saya cukup penting. Di poin ketiga teman-teman, kami meminjam uang untuk melakukan usaha ini. Tapi syukurlah kami mampu membayar utang kami secara lunas. Karena awalnya usaha ini ramai banget, sehingga kami mendapatkan untung untuk membayar atau menutupi hutang kami. Seperti itu teman-teman. Di sini ada plus minusnya teman-teman ya. Plusnya ya kami udah nggak terlilit hutang lagi ya teman-teman ya. Tapi di sini juga ingin mengajari bahwa untuk melakukan investasi sebaiknya kita menggunakan uang dingin. Jadi uangnya dimasukin ke kulkas dulu ya Yung Geiro. Oh enggak, uang dingin maksudnya adalah uang yang tidak kita gunakan dalam jangka waktu dekat ya. Misalnya jangan kebutuhan besok teman-teman lakukan untuk investasi ya teman-teman ya. Contoh kebutuhan besok ya, kita mau pakai 500.000 ya teman-teman ya. 500.000 itu digunakan untuk investasi ya. Harapannya besok bisa jadi 1 juta. Wah bingung itu teman-teman ya, jujur bingung itu nanti gimana muternya ya. Jaga lilin kah? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi harapannya untuk melakukan suatu investasi sebaiknya kita tidak menggunakan pinjaman. Boleh sih, misalnya kalau kita melakukan investasi yang sudah besar ya. Menurut saya maksud saya poin di sininya itu adalah ketika kita baru memulai investasi kecil ya teman-teman, atau investasi yang menurutnya kan ada juga tuh ya modal usaha atau sebagainya. Tapi kalau belum berpengalaman dan ya setidaknya kita belum tahu bagaimana ya, balik ke poin pertama tadi ya, belum tahu cara usahanya, sebaiknya jangan teman-teman. Karena apa? Karena kalau sudah kita pinjam uang tuh ada bebannya loh teman-teman untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga gunakanlah uang dingin untuk melakukan investasi ya teman-teman ya. Ini di sini juga merupakan pelajaran bagi saya sendiri ya. Kemudian di poin yang keberapa teman-teman? Di poin yang ke-97 ya sekarang. Oke, jadi di poin yang berikutnya menurut saya adalah kegagalan dari usaha franchise minuman ini adalah kami tidak memprediksi ya maksudnya ya. Karena pada saat usaha baru berjalan beberapa bulan, si corona datang teman-teman, dan akhirnya kami terhempas sangat besar. Omset menurun sangat drastis, usaha sepi, terpaksa ditutup beberapa minggu, hampir beberapa, udah mau hitungan bulan sih teman-teman. Sementara harus sewa terus berjalan, masih ada beban operasional lain yang harus dibayar tanpa ada pemasukan, yang mengakibatkan kami harus menutup usaha teman-teman. Karena seperti balik lagi, kami kan tadi awalnya minjam uangnya teman-temannya untuk melakukan usaha dan sudah kami lunasin, dan harapannya ada perputaran uang masuk ya setidaknya untuk penghasilan tambahan. Namun semuanya berkata lain sejak corona datang. Mau tidak mau kami harus menutup usaha tersebut. Nah, di sini
menurut saya pribadi, kami karena tidak adanya ini belum kenalan dengan investasi tersebut, jadi nggak tahu hal-hal luar biasa apa yang tidak mampu kami prediksi setahun 2 tahun kemudian tuh gimana caranya atau terjadi apa, itu tidak kami prediksi. Kalau di reksadana itu ya yang seperti di video-video saya itu kan ada yang namanya drawdown ya, drawdown itu penurunan terdalam. Nah di sini yang tidak kami pelajari, apabila bisnis usaha sepi, apabila bisnis usaha rugi ataupun itu apakah ada modal tambahan atau sebagainya. Mungkin strategi-strategi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sukses itu banyak sekali ya, karena ini baru pertama kali saya lakukan sehingga saya tidak mempunyai strategi apapun ya teman-teman ya. Dan inilah yang menyangkut ke poin kelima teman-teman. Poin kelima adalah kami terlalu tergantung pada franchiser ya, karena tidak adanya pengalaman dalam bidang usaha kuliner-kulineran dan minuman-minuman ini ya teman-teman ya. Seperti yang saya ceritakan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ini lagi bikin teh ya teman-teman ya, sekali diminum, tehnya kemanisan, gulanya kebanyakan. Wah itu hari pertama teman-teman. Besoknya kita minum lagi tehnya, kok asin nih? Wah rupanya salah, kemasukan garam teman-teman, bukan kemasukan gula. Nah besoknya lagi minum, kok jadi pinter ya teman-teman ya. Oh kemasukan micin rupanya di tehnya. Ya seperti itu teman-teman. Bedain garam, gula sama micin aja susah, gimana mau jalanin usaha kuliner ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Jadi kami terlalu bergantung pada franchiser, sehingga jika franchisernya pasif kami juga tidak dapat melakukan apapun, seperti itu teman-teman ya. Tapi saya pribadi saya sudah move on, saya sudah mempelajari semua tentang perihal kegagalan-kegagalan saya, dan saya sudah sharing di video kali ini, dan itu sudah berlalu. Dan untungnya sisa tenggang sewa ruko kami, sisa itu ya ada yang mau take over, sehingga masih menghasilkan sedikit dana yang untuk dapat dikembalikan. Kalau hitung-hitungannya sih memang masih rugi bersih ya teman-teman, ruginya ya lumayan lah. Tapi hasil yang dari take over ya, maksudnya kita udah sewa terus ada yang mau ngelanjutin lagi gitu ya, jadi ada sedikit pengembalian dana, dan dana itulah yang saya gunakan untuk membeli laptop ini teman-teman. Seperti itu. Harapannya laptop ini bermanfaat bagi saya. Investasi yang saya lakukan lagi kepada laptop ini semoga kedepannya dapat ya sedikitnya memberikan penghasilan tambahan, dan semoga ya teman-teman bisa lancar untuk dan sukses kedepannya di sharing-sharing video seperti ini dengan bantuan laptop baru ini. Semoga investasi di laptop kali ini lancar-lancar saja dan jangan gagal lagi. Masa saya mau jual laptop ini lagi ya di take over lagi, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus mensupport saya, ngedukung saya, sehingga saya juga memberanikan diri untuk melakukan sharing kegagalan-kegagalan, di mana di video-video orang biasanya sharing-sharing kesuksesan. Mungkin teman-teman lihat kok masuk ke video yang di-sharing kegagalan. Harapan saya sih bukan mau dicontoh ya kegagalannya, tapi melainkan kegagalan ini dipelajari bersama. Di berapa poin tadi? Ada sampai 121 poin ya teman-teman ya. Kalau dicatat di buku panjang sekali ya seperti itu ya. Oh enggak teman-teman. Saya harapannya poin-poin singkat tadi menjadikan pembelajaran kepada kita. Ya, semoga bermanfaat agar kedepannya kita tidak salah langkah dalam melakukan investasi ya teman-teman ya. Jadi harapannya kedepannya ya, sebelum melakukan investasi lebih lanjut, pelajarilah terlebih dahulu investasi tersebut, kenali resikonya terlebih dahulu, jangan langsung asal nyemplung ikut-ikutan aja ya teman-teman ya, seperti itu. Gunakanlah dana yang benar disiapkan untuk investasi, sehingga apabila ada istilahnya tuh ada kejadian buruk yang di luar perkiraan kita tuh nggak terlalu kagok kayak gitu ya teman-teman, karena dana ini memang sudah dipersiapkan untuk investasi. Kemudian ingat, jangan bergantung pada siapapun terhadap investasi. Kenali investasi itu sendiri, pelajari teman-teman, tetap berusaha mempelajari investasi yang ada. Apalagi di zaman seperti ini banyak sekali investasi yang bagus, tentunya yang lebih aman, lebih terjamin untuk dilakukan ya. Jadi sekian dulu video kali ini teman-teman. Saya mau balik ke WC dulu, karena ketika saya mengingat ini entah kenapa air mata ini akan menetes kembali teman-teman. Walaupun move on, hati ini masih tersayat sakit sekali. Tapi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung dan mensupport saya. Kedepannya harapan saya adalah dapat men-sharingkan ya pengalaman perihal investasi, agar kedepannya investasi yang kita lakukan semuanya cuan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata saya ucapkan jajang. Dadah.